mencegah tidak sah tayamum. Kenapa? Karena syarat sah tayamum itu harus suci dulu. Harus suci. Kalau sudah suci baru boleh ditayamum. Ini masalahnya ada najis. Kalau ada najis, bagaimana cara ditayamum? Ditayamum pun gak sah. Nah itu masalahnya. Jadi di saat seperti itu, menurut Syekh Rabi di dalam kitab Jaya, menurut beliau, kalau memang suci barang di bawah kuluk itu, maka anak tersebut ditayamumkan. Setelah ditayamumkan, kita sholatkan. Jadi seperti orang biasa, cuma bedanya ada tayamumnya, tambah tayamum. Setelah dimandiin, ditayamumin, kemudian baru kita kembali dan sholatin. Tetapi menurut beliau, bila memang ada najis di bawahnya yang tak bisa dibasuh, maka nggak usah tayamum. Alasannya kenapa tak boleh ditayamum? Karena tidak bisa disucikan. Ini alasan beliau. Karena nggak ditayamum, maka nggak usah disolatkan. Ya, karena dia belum selesai mandinya, ya, belum suci, maka nggak usah disolatkan. Ini menurut Syekh Ramli. Akan tetapi beda pendapat Syekh Ramli dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, walaupun tidak bisa disucikan barang di bawah kuluk, tetap anak itu ditayamumkan. Tayamum aja nggak masalah. Kemudian setelah ditayamumkan, kita sholatkan. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Dikarenakan nggak enak rasanya kita menanam jenazah tanpa disolati. Itu alasan beliau. Maka seyogianya sepatutnya bagi kita untuk kita taklid pendapat beliau ini. Ya, jadi ke depan kalau memang ada anak laki-laki yang meninggal sebelum disunat, maka kita lihat kalau memang tidak bisa dibuka kuluknya itu, dipastikan ada najis di bawahnya, kita tayamumkan dia dan kita sholatin dia. Karena untuk menghormati jenazah, alasannya itu. Ya, dikuburkan tanpa disolati kurang hormat katanya. Dan maka kita sholatin tetap. Bermula mayat yang ozor memandikan dia sebab ketiadaan air ataupun umpamanya seperti terbakar. Jika dimandikan dia niscaya hancur, maka hendaklah ditayamumkan dia. Ada jenazah kebetulan tidak ada air, meninggalnya di dalam padang pasir misalnya. Kita cari air ke sana kemari, tidak ada airnya. Maka bagi kita itu ganti daripada memandikan jenazah, kita tayamumkan dia. Ataupun air ada, tetapi ozor pakai. Ozor pakai air, tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena mayat tersebut telah mengelupas, terbakar, dan terbakar. Kalau kita siram air, maka rontok daging-dagingnya. Ya, maka kalau sudah seperti itu kejadiannya, maka ini juga boleh ditayamumkan saja, tidak usah dimandikan. Setelah ditayamumkan, maka kita tetap mensolatkan dia. Karena tayamum ini ganti daripada mandi. Sama seperti tayamum ganti daripada wudu. Begitu juga mandi boleh, mandi biasa, mandi junub. Orang mandi junub ataupun mandi daripada hadas besar, kebetulan ozor pakai air. Nah, kenapa? Karena tidak bisa pakai air. Kalau pakai air mudarat bagi tubuhnya, maka boleh pula bagi kita tayamum ganti daripada mandi. Nah, boleh, harus sama. Jadi kalau karena dingin nggak boleh, Bu ya? Ya, kalau dingin, kira-kira dingin yang membolehkan tayamum. Dingin bersengatan, memang nggak bisa pakai. Kalau pakai mudarat kan bagi kita, itu boleh. Ya, terlalu dingin. Boleh. Ya. Ganti daripada wudu juga boleh. Tapi yang berat harus sengatan. Daerah kutub lah. Ya. Kota pun pakai apa di kutub? Salju semua. Ya. Di dalam es kita. Ya.
Bermula seperempat kafan itu satu kain yang menutup sekalian badannya, sama ada laki-laki atau perempuan. Ya, setelah kita mandikan, kemudian kita kafanin jenazah itu. Jadi mengkafankan jenazah itu minimalnya sekurang-kurang kafan itu sehelai kain yang menutupi ujung rambut sampai ujung kaki. Atas nama sudah tertutup. Di sini tidak disebutkan warna, nggak mesti putih. Jadi warna apa saja boleh. Dan nggak ada kain kafan di rumah, ada kain batik misalnya, kain panjang tuh, boleh nggak boleh? Kain sarung boleh, kain apa aja boleh. Yang penting menutupi seluruh tubuh, bukan hanya aurat. Tertutup seluruh tubuh mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, cuma seabdal kain itu warnanya putih, itu aja dia bedanya. Kain paling bagus warnanya putih. Setelah putih warna hijau. Itu yang paling bagus. Warna yang paling jelek merah, hitam. Merah hitam ya. Itu paling jelek. Bukan jelek kali pun. Ya, bukan jelek kali. Ya, karena merah itu lambang Nasrani. Kalau hitam itu lambang Yahudi, kan itu ya. Ada warna-warna sendiri. Kalau hijau itu warna Islami. Dan warna yang terbaik itu adalah warna Putih. Putih. Kemudian selain yang putih, warna polos, bukan yang ada corak-coraknya. Yang polos. Dan polos itu warna yang terbaik adalah warna yang warnanya dasar dari benangnya. Sebelum ditenun warnanya sudah ada pada benang. Setelah ditenun maka dia udah keluar warnanya. Itu yang bagus. Ya. Jadi kalau warna celupan awalnya putih kemudian dicelup, ini warnanya kurang bagus walaupun polos. Maka batik itu kurang bagus. Batik kurang bagus. Ya, tetapi boleh, enggak makruh. Ya, coba di antara warna-warna yang bagus, warna putih kemudian warna polos. Itu warna yang bagus. Nah, jadi minimalnya satu helai menutupi dari ujung rambut dan sampai ujung kaki. Kemudian yang akmalnya bagi laki-laki 3 lapis kain, tiap-tiap satu daripadanya meliputi akan badannya. Inilah yang afdalnya pada laki-laki. Maka jika ditambahkan baju dan serban tidak makruh, tetapi khilaf aula. Ya. Jadi kalau kita ingin yang lebih sempurna, yang afdal, maka tambahlah. Jangan hanya sehelai, tapi lapis 3 helai. Jadi 3 helai kain itu seperti ini, 3 helai. Ini meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti kita taruh begini, ini terus. Lumayan. Balut kemari, kemudian balut sini. Nah, gini deh. Kalau balut jenazah biasanya gini kan. Ini kemari. Ini kemari, kemudian ini lagi, ya kan? Ini supaya ini payah lepas. Ya kan nanti ketiga-tiganya ini langsung, ini 3 lapis langsung kemari, sampai 3 lapis langsung kemari. Dengan itu selang-seling. Ini sekali, kemari sekali, lapis. Kemudian ini sekali, 2 lapis, tambah 1 lagi, ini 3 lapis. Dan ini afdal. Kemudian bila memang ingin menambah lebih daripada 3, maka tambah 1 sorban, 1 baju jubah. Tambah sorban, tambah baju jubah. Jadi jumlahnya jadi 5. Ya pakai terus seperti kita pakaikan orang minum. Cuma kebiasaan kalau kita lihat praktek di kampung-kampung itu, jubah itu adalah kain seperti ini, kain kafan, kemudian dibolongin di tengah ini untuk masuk kepala. Jadi kebiasaan. Jadi diletakkan begini dia. Ini misalnya ini kainnya udah dibolongin tengah, taruh begini. Nanti dimasukkan gini. Ini kebiasaan yang kita lihat, ya kan? Pak Imam, biasa seperti itu. Cuma ada pula yang menggunakan langsung baju ini yang warna putih.
baju dipakai langsung. Boleh nggak? Boleh. Ya, tidak masalah. Kan berjahit. Walaupun berjahit kenapa? Karena dia bukan ihram. Pakai berjahit nggak apa-apa. Kain kafan dijahit nggak apa-apa. Nah, karena nanti ada orang yang gendut, badan besar, kalau nggak sambung, nggak sampai itu kayaknya. Kan dijahit juga. Jadi nggak masalah. Ya, berjahit tidak masalah. Jadi kalau kita ingin memakaikan baju jubah, ini mayatnya, ini baju jubah, pakai baju jubahnya dulu. Setelah dipakai baju jubah, baru serupan. Setelah pakai serupan, baru Kafan. ini dikafan kayak ini sampai 3 lapis. Ini bagi laki-laki. Masalah menggunakan kapas, ini terserah. Pakai kapas, biasa kapas taruh di kepala, di dada, di lipat-lipat tangan ini, ya kan? Ini kebiasaan di sini-sini. Nah, kemudian di bawah sini, ini biasa kita taruh. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Kapas yang ditaburi dengan kapur barus. Ya, karena itu dapat menghambat pembusukan jenazah. Ya, dan ulat-ulat pun jauh dia. Ya, lalat pun menjauh dia. Maka itu ditambah masalah. Ya. Nah. Kemudian yang akmalnya pada perempuan dan juga unsa 5 kain, yaitu seperti pinggang dan baju, dan untuk kepalanya, dan 2 lapis kain panjang. Inilah yang afdalnya daripada menyimpankan atas 3 lapis kain baju dan kain 2 pada perempuan. Jadi beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini di bawahnya ini kapannya 2 lembar yang menutupi kepala sampai kaki, 2 lembar. Ini kalau membuat 5. Tapi kalau cukup 3 saja udah 3 lembar. Ini kalau menambah kita sampai 5, berarti ini di bawahnya 2. Kalau laki kan 3 tadi. 3 helai yang menutupi ujung rambut, ujung kaki. Perempuan 2. Kemudian tambah kain sarung 1. Tambah sarung 3. Kemudian ditambah lagi baju kurung 1. Dan tambah baju kurung. Kemudian tambah lagi kerudung 1. Udah 3. 3 di dalam, tambah lagi 2 di luar. Jadi jumlahnya juga 5. Nah, yang membedakan kalau laki-laki baju jubahnya dari bahu sampai ke bawah ada 1, serupan 1, udah 2. Kemudian 3 helai kain. Kalau perempuan kerudung 1, jubah 1, kain sarung 1. Tinggallah di luar 2 helai. Dan jadi jumlahnya juga 5. Dan ini kalau memang kita ingin menambah lebih daripada 3. Jadi tentu seperti apa, jubah, kain sarung. Kalau wanita kan, apa itu namanya? Sorban, jilbab. Jilbab. Itu Kerudung. kira dihitungkan lapis juga itu? Iya. Oh, dihitungan lapis. Tapi kalau kain bawahnya 3, kan 2 tadi itu kan. Ini buat 3, boleh? 6 ya? Udah 6 ya. Boleh sudah. Boleh dia mau berapa, tapi itu udah jadi makruh nanti. Ini 5 saja udah khilaf aula. Tidak makruh, tidak makruh, tetapi khilaf aula. Apa itu khilaf aula? Khilaf sebalik, aula lebih baik. Kan itu. Tapi kalau memang ingin nambah, silahkan, tidak makruh katanya. Tetapi yang sunatnya seperti tadi. Ya, sunat 3 aula. Kalau menambah silahkan, tidak masalah. Kadang-kadang kita nggak tega, masa cuma 3 lapis. Padahal orangnya orang sesepuh lah dalam kampung. Kita ingin mengkafankan dia itu lebih baik dari, misalnya, yang meninggal itu imam. Adapun datuk misalnya pada itu, masa kita kafani biasa-biasa saja? Ada pakaian kebesarannya. Nah,
Pakai jubahnya, pakai jubah. Ini biasa para ulama-ulama itu dikafani seperti itu. Pakai jubah, kemudian pakai surban, kemudian 3 lapis kain ihram. Ini kebiasaan saya lihat. Kain ihram pakai 3 lapis. Nah, itu biasa. Maka kalau kita ingin seperti itu silakan. Tetapi minimal 1, afdalnya 3. Mau lebih silakan. Dulu lah. Jubah tadi kalau nggak dipakai, Nggak apa-apa. Coba ingin dapat silakan, itu aja ya. Sunnah apa tidak? Tidak. Karena sunnah-sunnahnya. Cuma menambah silakan. Karena itu hilang. Cuma hitungan lapisnya itu cukup 5. 5. Kalau ditambah lagi jadi makruh nanti. Udah berlebih-lebihan. Ini seperti surban udah itu 1. Ya itu 1. Baju kalau sebenarnya kebiasaan kadang-kadang kan gini, baju itu sekedar baju apa nanti dibikin sarung lagi, termasuk macam sarung lagi. Itu gimana? Udah termasuk hitungan lagi? Hitungan lagi. Dan itu kayak perempuan tadi, baju 1, sarung 1, hitungannya 2. Kalau laki-laki nggak pakai sarung? Enggak, karena jubahnya udah jadi sarung. Kayak saya nggak pakai sarung di sini. Maksudnya Ada. termasuk baju jubah. Jubah itu lengkap sarung-sarungnya. Itu jubah itu terbuat dari baju asli ataupun Kapan? baju yang kita buat daripada kain kapan tadi? Kalau jubah, ya jubah. Baju. Nah, kalau nggak ada baju silakan pakai seperti itu. Cuma saya udah 2 kali melihat pimpinan pesantren yang dikafani. Ketika tukang kafanin itu membuat baju jubahnya kain ini, Iya, kain kapan ya? kain kapan dibolongin tengah, kemudian dimasukkan begini, Iya. dimarahin sama gurunya lagi, dimarahin. Bagaimana kau kafanin abu? Gak boleh kayak gitu katanya. Ambil jubah yang biasa dipakainya itu pakaikan ke dia. Ya. Yang bagus kafanin abu katanya. Itu yang pertama waktu meninggalnya guru pimpinan pesantren Pak Sadikal dulu di Icut, almarhum Abu Abdul Wahab bin Habib. Ketika beliau dikafanin, datanglah almarhum Abu Pandan Labu Ibrahim Pandan. Beliau bilang, kafanin aku yang bagus, jangan seperti itu. Apa ini kain selaput katanya. Jadi kalau seandainya nggak punya dia jubah, Gak apa-apa. beli. maksudnya apa bisa kain kapan itu kita? Bisa aja, sebenarnya bisa aja. Cuma kalau kita ingin yang lebih baik, ya pakai seperti jubah. Nah, itu sebenarnya yang meninggal itu nggak punya aja, gitu, nggak punya jubah. Ya nggak bisa jubah, ya nggak apa-apa. Pakai seperti itu nggak apa-apa, nggak salah. Ya. Yang kedua kemarin di Lamsa, pimpinan pesantren juga tinggal. Udah dibuat kain kapannya, tinggal pakai seperti itu. Datanglah MPU Talamsa, bukan Abadi Salahuddin, satunya lagi, Walid Zakaria, pimpinan pesantren Darul Ati kalau nggak salahnya di Kampung Teguh. Beliau datang langsung, apa nih? Nggak boleh kayak gini. Ambil bajunya, ya. Ambil baju dia biasanya pakai itu, baju jubah, dipakaikan baju jubah. 2 kali saya lihat ulama dikafani seperti itu. Jadi kalau kita mau seperti itu ya silahkan apa-apa. Mungkin masukkan tangan tuh agak payah tuh ya, karena kan udah kaku ya kan, masukkan tangan. Biasa jenazah kalau udah kena air itu ya. Karena kan sunat diurut-urut gini juga. Dia ketika udah meninggal, udah dipastikan meninggal, ini disuruh lipat-lipat ini ya Bang. Ini sebelum dimandiin, seluruh ininya disuruh lipat-lipat. Sendi. Kalau enggak dilipat-lipat nanti kaku dia. Makanya kalau orang udah meninggal di rumah, kadang-kadang didiamin sampai besok. Meninggalnya sore kan nggak mungkin kita lanjut langsung malam itu. Maka supaya dia nggak kaku, ini di gini diurut-urut, supaya nggak kaku. Kalau udah diurut sampai besok pun ini nggak kaku, nggak keras. Tapi coba Pak kita dapat mayat itu udah 3 hari.
3 hari kemambang di sungai, ini dia kayak kodok mati, ya kan? Ya perut ke atas, tangan ini diginiin bisa nggak? Kan bisa lagi. Paksa kita tarik, kita ikat, ini baru bisa. Nah, itu kebiasaan. Ya, maka untuk memakaikan baju itu masih mudah ya. Ya, karena jenazahnya udah kita lipat-lipat sendiri. So beli jubah. Siap. Kalau mau pakai jubah, wasiat terus. Kalau saya mati nanti ini jubahnya kan. Nah, wasiat jangan dipakaikan. Nanti waktu bangkit pakai jubah itu. Tapi kalau ketika bangkit nanti nggak ada pakaian. Telanjang dan semua berbulu. Kayak anak-anak lagi. Padahal sudah dewasa. Dan kembali dia. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh kita yang telah terlepas masa hidupnya ketika bangkit balik semuanya. Jadi orang-orang nggak disunat lagi. Dan ketika bangkit semua nggak disunat. Ya, seperti sedia kala. Dan ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk unsa. Nah, unsa muslim ataupun unsa wabek, kedua-duanya sama. Jadi 5 lapis, 2 lapis kain panjang dan satu kerudung, 1 baju panjang, 1 lagi kain sarung. Bagi perempuannya? Perempuan dan unsa. Berarti perempuan sama laki-laki sama gua 5 ya? Nah, 5 jumlahnya sama, caranya berbeda. Nah, kemudian rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Yang pertama dia, maka lafaznya seperti usolli ala hadzal baitil hadir. Nah, ini berbeda sedikit dengan yang biasa kita baca. Enggak masalah, karena cara lafaznya itu banyak. Usolli ala hadzal baitil hadiri fardhu kifayatin arba'at takbiratin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang atas mayat yang hadir ini fardu kifayah 4 kali takbir dan imam ataupun makmum karena Allah Ta'ala. Ini imam ataupun makmum, para imam ya imam, makmum ya makmum. Jangan dua-duanya nanti. Di sini lafaznya seperti itu kan. Imam ataupun makmum juga akan sebut salah. Ya, kalau imam ya imam, kalau makmum ya makmum. Ini salah satu contoh lafaznya. Yang biasa kita bacanya mana? Usalli ala azal baiti laki-laki. Arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Ini biasa kan? Nah, kalau di sini ditambah hadir. Boleh enggak? Boleh kalau kita salah. Ya. Karena hadir yang ada di tempat. Sengaja aku sembahyang atas mayat ini yang ada di tempat. Ini hadir. Ya. Namanya tadi. Nah, itu beda dia ada tambah buka ya. Karena memang perempuan kodenya seperti itu lah bahasa Arab. Yang beda laki-laki dengan perempuan. Tetapi artinya sama. Usalli ala hadhil maitati. Hadhil maitati. Arti hadhi ini maitati. Mayat juga artinya. Hadza ini juga. Maiti mayat juga. Coba itu kode aja. Kode untuk membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau istilah Arabnya ada tazkir, ada taknis. Itu bedanya. Kalimat tazkir dan kalimat taknis. Dan maka ketika orang menyebutkan ala hadhil maitah, kita paham itu perempuan. Ala hadzal maiti, kita paham itu laki-laki. Kalau bahasa kita sama, atas mayat ini baik laki-laki dan perempuan sama bunyinya. Itulah beda kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling bagus. Kenapa? Karena ada perbedaan. Kalau laki-laki nampak dia laki-laki. Dari segi bahasanya sudah nampak. Kalau perempuan juga nampak dia perempuan. Semua kalimat seperti itu. Kalau Allah maafir laha berarti perempuan lah itu ya. Perempuan. Nah, kalau ada aja. Kalau aku laki-laki. Ya, itu beda. Maka mudah kata-kata. Hahu perempuan laki perempuan hahu ya. Ini baju kurung seperti perempuan ini sebatas mana dia panjangnya? Itu enggak mesti. Enggak mesti. Penting ada.
Antara orang lutut dah. Karena dia pakai sarung lagi ya, ada sarungnya. Pokoknya jangan seloyor lah. Seloyor nanti kayak apa? Asisten nih. Pakai sarung tangan. Soleh bagian backup. Dasi kupu-kupu. Pakai lipstick lagi, wah kacau. Nah, dan tiada wajib ditakyikan namanya. Adapun umpamanya pada mayat yang hadir. Ya, jadi kalau mayat yang hadir, mayat yang ada di depan kita ini nggak wajib ditakyin namanya, nggak wajib disebutkan ditentukan nama. Nggak wajib. Cukup atas mayat ini. Kenapa? Karena mayat memang ada di depan. Lain halnya nanti mayat yang gaib, mayat yang nggak ada di sini, bukan hanya di depan, tetapi tidak ada di dalam kampung kita. Ya, jadi jangan salah paham kita kalau makna gaib itu cuma gaib. Gaib bukan berarti tidak ada di depan. Artinya gaib tidak ada di dalam kampung kita. Maka tidak sah kita sholat jenazah kalau jenazahnya ada di kampung kita niat gaib. Ya, kita sholat gaib di sini di masjid, jenazahnya di rumah itu. Nah, ini boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu bukan gaib. Artinya gaib tidak ada di dalam kampung. Nah, itu dia. Kalau jenazah itu udah dikubur, udah dimakamkan itu Hadir. tetap hadir. Tetap hadir. Maka kalau mayatnya masih ada di dalam kampung, wajib kita yang ke sana ke mayat. Adapun mayatnya bawa ke sini, ya, nggak boleh dia gaib. Jangan nanti mayatnya di Bandung ya. Jadi di itu kan di Pekan Bandung. Mayat di situ, kita di sini. Padahal satu kampung. Alah malas aku ke sana. Sembahyang sini aja niat gaib. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena mayat masih di kampung. Kalau melalui video call itu masa bisa? Nggak bisa. Kan ada juga nggak bisa pulang dulu berkota nih kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau mau sholat gaib aja. Gaib. Nggak usah gaib. Nggak usah video call. Sholat gaib terus. Jadi kalau jenazah itu udah dikuburkan, kita sholat di kubur itu boleh nggak? Boleh. Nggak salah. Yang penting jangan mayatnya dengan kita itu duluan mayat mati baru kita lahir. Itu yang nggak boleh. Oh ya. Ya, iya kan? Duluan mati mayat baru kita lahir. Contoh, kita ingin mensolatkan jenazah orang tua kita, ayah kita yang sudah meninggal. Meninggalnya kapan? Waktu kita dalam kandungan. Karena kita dengar-dengar pada pengajian misalnya, boleh sembahyang atas kubur, lalu kita datang ke kuburan bapak kita sholat atas kuburnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena duluan Ayah meninggal. dia meninggal dengan kita lahir. Bahkan kalau udah lama kita lahir tapi belum kalah, kita belum kalah, ini juga nggak boleh. Dah besar, dah kelas 5 SD, dah kelas 6, tapi belum kalah, belum balik. Meninggal orang tua kita, boleh nggak kita sholat jenazah? Tidak. Kata Quran. Kenapa? Karena kita belum dibebankan hukum fardu kifayah dan kita terhadap orang tua kita. Berarti sama juga misalnya kita ziarah ke makam-makam orang-orang soleh, misalnya wali-waliullah, sholat kita di atas itu nggak boleh. Nggak boleh. Meninggal tahun 9 berapa gitu, 870 Nggak berapa. boleh. Kecuali ya, kita udah usia 15 tahun dia meninggal. Ya, kita dah balik. Ya, waktu kita dah balik dia meninggal. Kemudian kita ziarah kuburannya. Bolehkah kita sholat di atas kuburannya? Boleh. Ya, kalau seperti itu. Itu nggak gaib enggak ya? Enggak hadir karena kita ada di situ. Ya. Tetapi kalau gaib boleh. Mau sholat gaib dari sini, kita sholat terus gaib terhadap seluruh orang-orang yang meninggal setelah aku balik. Niatnya seperti itu. Bahkan disunatkan. Setiap maghrib, setelah sholat maghrib kita lihat sengaja aku sembahyang atas mayat-mayat yang telah mati setelah aku balik. Niat seperti itu kepada seluruh jenazah yang muslim. Seluruh dunia.
seluruh dunia. Pokoknya muslim bisa. Nah, seperti itu. Walaupun kita akan kenal orangnya. Jadi sengaja aku sembahyang atas seluruh mayat-mayat yang gaib dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang meninggalnya setelah aku balik. Ya, boleh ya seperti itu. Dan dapat pahala. Misalnya untuk orang-orang yang meninggal di Palestina itu boleh ya? Kalau dimandikan, Oh, kalau dimandikan. saya akan mandikan. Emang nggak tahu juga mandikan nggak? Pasti dimandikan. Yang nggak dimandikan seperti yang tsunami kemarin. Ya, kalau nggak dimandikan, sebenarnya nggak boleh disolati. Ya, tsunami itu nggak boleh ya, nggak dimandikan karena mungkin nggak. Karena udah kena tsunami. Nah, Tetap harus mandikan dulu ya. Maka nggak boleh disolati yang nggak dimandiin. Ya. Dikuburkan aja di langsung, tanpa dikafani, ya kan? Pakai apa tuh sarung kantong mayat tuh, langsung dikuburkan. Itu kebiasaan kan? Ya. Dan tidak dimandiin. Ya. Kalau tidak dimandiin sama dengan tidak boleh disolatkan. Itu aja kunci. Kenapa jenazah yang mati syahid, ya kan? Nggak boleh disolati. Alasannya karena nggak dimandiin. Itu dia. Padahal kan lebih aula dia kita solatkan mati syahid, orang baik. Nggak boleh karena nggak dimandiin. Kalau dalam kitab-kitab ada kitab orang yang mati tenggelam tidak disolatkan. Mati tenggelam tidak disolatkan, padahal matinya dalam air. Tapi kenapa nggak disolatin? Karena nggak ditemui. Persalahnya. Nggak dimandikan. Mati tenggelam, walaupun dia sudah dalam air, itu tidak dihitung mati. Dia mati dalam air, tidak dihitung mati, karena tidak ada insya. Apa itu insya? Kesengajaan dari kita untuk memandikan jenazah. Kata insya. Nah, betul. Ya. untuk menyelarkan Ustaz, kalau untuk perempuan misalnya belum cukup banyak jemaahnya, wajib juga itu menyelarkan perempuan untuk jemaahnya. Jemaahnya nggak mesti ramai. Satu orang saja sudah terlepas. Yang menyelatikan satu orang. Berarti ya, kalau perempuan ikut menyelarkan itu Perempuan ikut menyelarkan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ikut pun nggak apa-apa ya. Ini yang wajib laki-laki. Laki-laki. Perempuan bisa boleh menyelarkan, nggak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi ketika tidak ada laki-laki wajib bagi perempuan. Nggak ada satupun laki-laki wajib bagi perempuan. Tapi ada yang mengatakan lebih banyak jemaahnya lebih baik. Betul. Memang seperti itu. Bahkan sampai 40 orang. Di mana ada jamaah 40 orang, maka mandat dari salah satu jamaah 40 orang itu sama seperti mandat wali abdal. Wali abdal mandatnya bukan wali abdal, tapi mandatnya satu itu salah satunya seperti mandat wali abdal. Wali abdal itu adalah orang mustajabah doa. Setiap dia meminta, doanya diterima. Makanya